Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bangun tidur nih. Tadi saya baca Instagram mengenai pendakian gunung ya, pendakian gunung. Salah satu gunung tertinggi di Indonesia yaitu Gunung Rinjani. Ada salah satu open trip yang berangkat ke sana, dan kurang lebih total pesertanya itu ada 70 orang. Ada 70 orang ya, yang rata-rata di daerah Jabodetabek. Jadi open trip ini berangkat dari Jabodetabek menuju Gunung Rinjani yang berada di Lombok ya. Oke lah, open trip. Cuman saya ingin berpendapat, ini menurut saya melihat kejadian ini dari beberapa media sosial yang lagi heboh nih. Open trip Gunung Rinjani ini salah satu open trip apa ya, cukup mahal ya. Kalau misalkan kita berangkat dari Jabodetabek, itu open trip ke Gunung Rinjani itu minimal itu 1.800.000 sampai 2 juta. Itu budget yang harus kita keluarkan untuk mengikuti trip tersebut. Walaupun saya juga nggak tahu nih ya harga tripnya berapa nih dari orang tersebut. Nah, setelah turun nih kan pendakiannya udah nih, oke lah, pendakiannya sukses. Pendaki itu sukses dan sampai turun ke base camp, sampai base camp Sembalun. Yang parahnya si pemilik atau penyelenggara open trip tersebut ini kabur. Kaburnya itu alasannya yang pertama, saya baca itu ingin mengambil uang ke ATM. Itu yang pertama masalahnya, gak pulang-pulang. Nah, yang kedua adalah orang tersebut meminjam motor salah satu warga yang di Sembalun dan tidak pulang juga. Jadi bawa motornya kaburlah. Yang ketiga, dan ini yang lebih parah, membawa lari KTP peserta. Jadi KTP peserta itu sekitar 70 orang itu kan dikumpulkan nih. Kalau misalkan kita ingin mendaki Gunung Rinjani, itu ada simaksi. Simaksi itu persyaratan pendakian. Nah, si KTP ini jadi diurus nih sama si open trip ini, pemilik open trip ini, untuk mendaftarkan via online, dan juga bukti kesehatan ataupun vaksin untuk sekarang. Nah, dah 70 orang tuh ya, itu KTP-nya dipegang oleh pemilik penyelenggara open trip. Nah, ini yang ketiga ini kenapa saya bilang bahaya dari 70 itu. Ngerinya sih lagi marak-maraknya pinjaman online ya. Jadi, nah itulah, pinjaman online itu bisa bahaya lah kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, jangan KTP kita di orang yang tidak tepat nih, orang tersebut. Nah, itulah makanya dari 70 orang itu bingung nih, kita harus bagaimana dan harus cari kemana. Dan juga untuk KTP kan ini juga ribet, misalkan untuk bikin laginya ya, itu bikin lagi KTP itu ke kelurahan RT RW atau kelurahan itu ya cukup ribet lah, bisa 3-4 hari gitu. Dan juga misalkan mereka di Lombok dan ingin pulang ke daerah Jabodetabek ya, nah itu kan KTP itu biasanya apa ya, buat kalian kan nyebrang tuh 2 kali ya, dari mana tuh, Lombok ke Bali ya, Padang Bayi ke Bali, dari Bali ke Surabaya, ataupun dari Lombok langsung Surabaya. Itu bisa. Kalau Surabaya itu ya agak lama lah, misalkan 24 jam atau 22 jam di kapal. Ataupun mau yang ke Bali dulu langsung Surabaya bisa. Nah, ini kan harus pakai menggunakan vaksin. Nah, ini KTP-nya juga harus dipertanyakan. Seperti itu kawan-kawan. Apalagi kita
sedang menyambut Nataru ya, Natal dan Tahun Baru gitu. Jadi kalau misalkan ada penyekatan juga rada bingung nih, kamu mau kemana, tujuannya apa. Kan kalau kita misalkan tujuannya pulang ya oke lah, bisa dipersilakan lewat gitu misalkan ya. Saya juga belum tahu nih mekanisme dari pihak pengamanan Nataru nanti. Ya itulah mungkin pembelajaran saja untuk peserta trip ya. Untuk peserta trip lebih baik mencari open trip itu yang bagus ya. Nggak apa-apa mahal sedikit, yang penting kalian aman. Nggak apa-apa mahal, beda 100, 200 atau 300 ribu, yang penting kalian selamat. Yang pertama keselamatan ya, yang kedua rasa nyaman. Itu udah pastilah. Nggak mungkin si pihak open trip tersebut kalian bayar mahal, kita seenaknya gitu. Nah untuk saat ini, nah ini saya ya, kalau misalkan open trip tersebut, pertama ini nih, salah satu kompetensi ya, ataupun uji kompetensi atau keahlian ya, bahwa kalian sudah layak atau tidak menjadi pemandu dalam suatu kegiatan gitu, ya kan. Nah ini ada nih, saya udah punya, ini ada BNSP ya, bisa kalian lihat ya, Badan Sertifikasi Nasional ya. Ini BNSP nih, ini wajib nih untuk pemandu nih, ini dasarnya ini BNSP nih. Nah di BNSP itu udah apa aja ya, banyak nih. Kebetulan saya bergabung dengan APGI. Nah ini ada ya, APGI. Ini Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Ya. Nah ini nggak susah ini ngikutin ini nih. Nggak susah menurut saya. Ini susah ngikutin ini nih. APGI ini susah ini. Kalian 3 hari diuji kompetensinya. Ada juga yang seminggu, dan itu tidak murah. Yang terakhir, ini tadi sudah gunung, yang terakhir saya punya ini HPI. Aduh agak buram ya. Ini HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia ya. Ini adalah HPI. Tuh gambar apa nih, burung cendrawasih ya. Ini adalah HPI. Kalau HPI digunakan biasanya lebih ke objek-objek wisata ya. Jadi si 2 kartu ini beda nih penggunaannya atau penggunaannya atau apa ya, ujiannya beda. Ini lebih ke kompetensi gunung, lebih detailnya gunung ya. Kalau ini lebih ke ekotourism ya, kepemanduan lokal. Misalkan saya sendiri ada di Banten. Nah di Banten ada apa? Ada Baduy. Nah ini bus di Himpunan Pramuwisata Indonesia untuk menyambut tamu maupun lokal, nasional dan internasional. Ini juga sama, kepemanduan gunung. Sekarang udah wajib nih kalau naik gunung, udah punya ini nih, lisensi ini nih ya. Jadi nggak sembarangan deh punya kartu identitas seperti ini, HPI dan APGI. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat ya buat semuanya. Sebenarnya saya kesel ya melihat yang tadi kejadian. Semoga tidak terulang lagi di 2022. Ya sekarang akhir tahun ya, penutup tahun 2021. Oke, semoga sukses di tahun depan untuk kita semua. Salam lestari.